Bismillah. Ibadur Rahman tandanya yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Artinya hidupnya penuh dengan kerendah hatian, tidak sombong, tidak pongah, tidak merasa hebat, merasa kaya, merasa pinter, merasa soleh sendiri, merasa amalannya paling benar, yang lain salah, merasa usulannya paling hebat, yang lain enggak baik atau enggak hebat, maka dia bukan haunan. Sulit dapat KTA yang namanya Ibadur Rahman. Nah, kira-kira gimana Bu? Siap? Siap rendah hati? Apa sih Bu yang kita banggakan apa? Ya kan? Harta titipan Allah. Cantik? Ya titipan Allah. Kadang-kadang kata orang cantik, kata yang lain enggak. Loh, itulah cantik ya. Itulah gagah, itulah cakep ya. Oke, jadi Ibadur Rahman tanda pertamanya adalah yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, hidup dengan rendah hati. Next, yang kedua. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang yang enggak paham ngajak bicara, maka dia bisa bersabar menghadapinya. Ini tandanya Bu, Masya Allah. Jadi wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, kalau diajak bicara orang-orang yang, mohon maaf, bahasa Al-Quran itu jahil. Ya, kalau diterjemahkan letter itu bodoh, kan enggak baik Bu. Kita katakan bodoh ya. Tapi yang lebih tepat maksudnya adalah orang yang enggak paham. Jadi kalau ada orang yang enggak paham ngajak bicara kita harus banyak-banyak sabar. Jadi nggak paham itu bisa jadi karena pendidikan, bisa jadi kan. Kalau kita ngobrol sama orang yang nggak pernah sekolah kan beda, rasanya beda. Ini kok orang gini banget, sabar. Dia mah belum pernah tahu. Kok dia pendapatnya kok aneh banget, kok nggak ngerti, sabar. Ya mau Ibadur Rahman enggak sih? Mau dapat stempel KTA sebagai pasukan khususnya Allah, hambanya Allah atau tidak? Kalau mau ya harus sabar. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau berbicara, ngobrol dengan orang yang belum paham, ingat, bersabarlah. Katakan yang damai, yang tidak memancing permusuhan, yang enggak otot-ototan, Bu. Di rumah tangga kita kadang-kadang suami kita itu jahilun, enggak belum paham, bukan bodoh ya, tapi belum paham. Maka kita harus bersabar memahaminya. Ya, memberikan pemahaman harus sabar. Begitu juga suami harusnya itu. Saya sudah lama ini nggak ngisi bapak-bapak ini. Pas ada acara terus. Ya, jadi insya Allah nanti saya sampaikan juga ke bapak-bapak biar sama. Para bapaknya sabar, ibunya juga sabar. Masya Allah. Suaminya sabar, istrinya sabar. Berarti apa? Isinya bulan madu terus. Insya Allah. Bulan madu mah kalau tanggal muda Pak Ustaz. Kalau tanggal tua udah enggak. Berarti belum tuh, belum Ibadur Rahman. Ya. Apa Bu yang kedua tadi cirinya? Bersabar ketika berbicara dengan orang yang belum paham. Oke ya. Apa saja? Temanya apa saja? Dan itu akan mempengaruhi Bu. Yang satu dan yang nomor 2 itu pengaruh. Nanti kalau kita nggak sabar, maka kita nggak rendah hati. Karena kita akan merasa sombong. Kamu gimana sih? Gini aja nggak paham. Nah, itu tuh nggak sabar tuh. Ya, ngajarin anak sampai anaknya dipukul-pukul. 1 tambah 1 kok 3, 2. Oh, ngotot gitu kan. 1, 3, 2. Makanya jengkel dipukul anaknya. Naudzubillah, ya Allah. Udah anak nggak tahu apa-apa dipukul lagi ya. Ya, yang sabar, insya Allah lah. Ya, saya juga belajar Bu. Ya, saya ngatakan ini bukan berarti saya sudah melakukan sehebat, enggak. Masih sama-sama belajar biar menjadi Ibadur Rahman. Yang kedua, yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi orang-orang yang melewati malam harinya dengan sujud dan berdiri. Jadi maksudnya apa? Dengan sholat malam. Ini juga nggak mudah Bu. Saya biasanya ngakalinya itu sebelum tidur saya sholat dulu. Kadang-kadang kebablasan. Kalau nggak sholat dulu nanti belum tentu bisa bangun tahajud.
Jadi pertama, rendah hati. Kedua, sabar menghadapi bicara, sabar berbicara dengan orang yang belum paham. Ketiga, melewati malam-malamnya dengan sholat malam. Jangan pernah tinggalkan sholat malam. Pak, sholat isya Pak sebelum tidur. Itu bukan sholat malam. Ya sholat wajib di malam hari itu. Wajib mah nggak usah dihitung, harus wajib, harus dilakukan. Tapi tambahannya, ya, kayak orang hidup Bu. Kalau wajib kan makan minum itu lumrah. Tapi kalau ada tambahannya kan baik tuh. Ada motor, syukur-syukur ada mobil kan gitu kan. Ada makanan bukan hanya nasi, ada buah, kan tambahan. Nah maksudnya itu. Jadi kalau ingin menjadi hambanya Allah yang dapat stempel ibadur rahman, malam-malamnya tidak boleh terlewat kecuali dengan sholat malam, meskipun 2 rakaat. Nah, meskipun 2 rakaat. Jadi kalau toh kecapean, niatnya Bu yang penting dulu. Niatin. Jangan sampai nggak ada niat. Ya Allah, aku pengen niat deh, pengen gitu. Nggak apa-apa, niat aja dong. Ya bermain niat aja dulu. Gitu. Insya Allah. Nanti kalau kita niat terus dikuatin sama Allah. Nah biasanya Bu, kalau ingin nih sungguh-sungguh niatnya berdoa sebelum tidur, pengen dibangunin. Ya Allah bangunin ya Allah. Setelah itu alarm dibunyiin, alarm HP atau apa gitu, beker misalnya. Kadang-kadang alarm bunyi kita bangun cari-cari. Oh iya. Ya, setelah bunyi langsung dimatiin. Kita udah hafal merem itu hafal mana matiin gitu kan. Tidur lagi. Masya Allah. Ada sih bangun cuman pipis aja. Setelah itu bangun lagi gitu. Tidur lagi. Padahal kalau pipis, wudu habis pipis. Loh, anak saya itu nanti kalau pipis nggak bisa tidur. Kata siapa? Coba aja, malah seger malah enak. Habis pipis wudu. Ya, Ibu ya. Nah, jangan nggak wudu. Ya, itu lebih baik. Bang Ustaz, sekarang ini airnya susah, kering ya, dikit aja 1 gayung bisa lah. Ya caranya ya tangannya bersihkan dulu. Nah setelah bersih pastikan, nah baru diambil dikit-dikit nggak apa-apa, tuangin. Ya kalau pakai air padasan, ya kayak kaidahnya Imam Syafi'i kan, nanti banyak yang perlu kita butuhkan kan. Nah kalau 1 gayung, sharing, nggak apa-apa. Itu ambil lagi, jangan balikin lagi, ambil di luar. Iya, krisis air. Masya Allah ya. Sekrisis-krisisnya air masih ada kita lah. Kalau di Palestina, ya air dimatiin, ya kan, Masya Allah. Nanti kita bahas sedikit. Nah sekarang ini dulu ibadur rahman, Masya Allah. Yang ke berapa tadi Bu? 3. Yang ketiga apa tadi? Tadi ketiga, sekarang keempat. Keempat. Tadi yang ketiga apa? Melewatkan malam dengan sholat malam. Boleh sholat hajat, boleh tobat, boleh macam-macam lah. Ya. Ada yang tanya, Pak Ustadz gimana ya? Apa kemarin ada yang mahasiswa tanya itu? Jadi dia itu merasa banyak dosa, bagaimana cara untuk menghilangkannya, gitu ya? Ya bahasa lainnya sudah berhubungan sebelum nikah lah gitu. Nah saya jawab, pertama harus dinikahin dulu. Orang yang dizinai itu harus dinikahi. Kalau enggak dosanya malah bertumpuk. Nah setelah itu sholat taubat terus. Setelah menjadi suami istri, sholat taubat terus. Gitu, sholat taubat terus sebelum tidur itu lebih baik. Nah bagi yang nggak pernah melakukan zina misalnya, tetap sholat taubat itu baik ya. Sholat taubat, sholat sunat taubat. Kenapa? Karena akan menggugurkan dosa kita. Nggak ada orang yang nggak berdosa Bu, betul ya? Setuju ya? Setuju, semuanya berdosa. Kadang orang kelihatannya kok berdosa Pak Ustaz. Ya Allah lagi tutup aja rahasia kita. Kalau dibuka, aduh ngeri, nggak berani ngomong kebanyakan dosa, gitu ya. Nah, yang ketiga tadi melewatkan malam dengan sholat. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ini yang keempatnya harus dihafalin Bu. Ayat 65 surat Al-Furqan. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu doanya Bu.
Nah, nanti di sebelumnya ini nanti dibahas bahwa orang yang ngamalin ini Bu dikasih kebahagiaan sama Allah. Ya, tapi ternyata dia harus melewati apa yang disebut ibadur rahman. Untuk menjadi bahagia dia harus menjadi ibadur rahman. KTA-nya itu KTA bahagia, stempelnya itu Bu. Jadi kalau kita bawa ATM atau kartu penduduk ya, nanti ibarat kalau kita mengamalin ini kartu penduduk kita itu tulisannya ibadur rahman dalam kurung jaminan bahagia gitu. Masya Allah ya. Nah itu jaminan bahagia kalau kita punya KTA ini. Menjalankan kan 12 kok poinnya. Gampang tuh. Yang pertama tadi rendah hati, gampang Masya Allah. Ya buat gampang aja jangan susah-susah. Ya yang kedua apa Bu tadi? Bersabar. Ngomong ya dalam bicara ini. Jangan sabar, jangan diperluas. Kadang-kadang terlalu luas kita nggak jelas. Sabar tapi yo sabar. Ya aku sabar. Loh, kok gitu? Ya, ngomongnya aku sabar tapi sambil ngotot tuh. Matanya sambil belalak ya. Itu sabar di mana gitu ya. Gitu ya. Jadi enggak lah ya. Jadi sabarnya dalam bicara. Ya. Pertama bicara idza khatabamul jahilun qalu salama. Ternyata Bu, awal kesabaran itu dari berbicara. Awal dikatakan sabar itu dari berbicara. Tapi itu kelas 1, kelas 2-nya nanti harus melebar dengan yang lain. Nah ini kelas 1 dulu ya. Bersabar dengan merendahkan hati dengan cara sabar menghadapi orang berbicara ketika dia nggak paham, kemudian melewati malam dengan ibadah dan berdoa ya. Apa doanya? Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Surat Al-Furqan ayat 65. Ada 2 doa di sini Bu. Yang kedua doanya nanti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi untuk dapat KTA ibadur rahman, jaminan bahagia, mengamalkan 2 doa ini. Ya. Al-Furqan ayat 65 dan Al-Furqan ayat Rabbana hab lana itu yang belakang. Ya, mana tadi? Mana Bu? Ada yang pegang Al-Quran enggak? Enggak ya. Ya tadi sampai 75 ya. Ini imaman tadi. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 74. Al-Furqan 74. Yang tadi Al-Furqan 65. Al-Furqan 65 dan Al-Furqan ayat 74 itu harus diamalkan. Kalau nggak hafal tinggal dibaca aja, ditulis dibaca. Iya. Ayat 65 Rabbana srif anna adzaba jahannam in adzabaka gharama. Ayat 74 Rabbana hablana. Kan udah hafal itu kan. Kalau di kampung biasanya kan sebelum sholat itu menunggu qomat Rabbana hablana min azwajina kan itu wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biasanya kan gitu. Nah, dibaca itu sebelum qomat biasanya. Nah, itu diamalkan Bu, doa-doa itu ya, 2 doa itu. Itu doanya. Itu yang ke berapa? 4 ya? 4. Berdoa Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaka gharama. Tadi saya lompatin ya Rabbana hablana biar tahu doanya cuma 2 aja. Nah, oke, lanjutnya yang kelima apa setelah doa itu? Inna saat mustaqarra wa muqaman walladzina idza anfaqu lahum yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang keberapa Bu? 5 sekarang ya. Yang kelima, infaknya ya atau orang-orang yang tidak berlebihan dalam bersedekah dan tidak pelit dalam bersedekah. Jadi antara keduanya. Jadi tidak berlebihan dalam bersedekah dan tidak pelit dalam bersedekah. Itu Bu. Jadi normal-normal aja. Nah, sekarang kita lihat nih. Berlebihan itu seperti apa, ya? Pelit itu seperti apa? Yang pelit dulu deh, Bu. Yang pelit dulu. Yang pelit itu zakatnya, infaknya itu cuma 2,5%. Itu pelit banget, Bu. Ya, 2,5%. Contohnya gimana? Punya hasil 1 juta yang diberikan cuma 25.000, itu pelit banget.
Kalau ibu 1 juta nggak pernah memberi 25.000, itu bawahnya pelit. Apa itu ya? Nggak tahu ya. Kalau kata orang Cina butut gasiran. Butut gasiran. Pelitnya udah kebangetan, gitu ya. Jadi bu ya, kalau dapat 1 juta, ingat bu, 25.000 langsung masukin kenceleng, buat kotak infak di rumah sendiri. Ya. Nanti kalau mau sedekah pakai itu. Kalau misalnya kita langsung kasih aja. Boleh, kasih aja boleh. Kenapa? Kalau dikasih pakai. Biasanya gitu. Biar kasih aja. Dianggap tabungan jadinya. Wah, udah mau kasih enggak? Aduh, aku masih butuh. Gitu. Itu pengalaman saya juga sih. Jadi langsung dikasih aja nggak apa-apa. Boleh langsung dikasih gitu ya. Ya, masya Allah bu. Kadang-kadang memang ada orang yang kalau kita kasih 25.000 belum bisa untuk beli sepatu anaknya misalnya. Ya, nah, atau beli beras boleh, atau dikumpulin dulu sampai 100.000 biar bisa untuk beli sepatu misalnya. Kalau kita mau belikan sepatu anak tetangga gitu ya. Nah jadi memang itu stempelnya bu. Jadi kalau berinfak, kalau berbagi tidak berlebihan dan tidak pelit. Tadi ukuran pelitnya apa bu? 2,5%. 2,5%. Bagaimana yang nggak pelit? Ya atasnya itu bu. 5% mungkin boleh. 6% boleh. Kalau 5% berarti 50.000. Jadi kalau dapat 1 juta 50.000 itu 5% cuman. Kalau 20 juta 50 kali 20 berapa? Nah, ayo kali-kalian loh. Hah? Nggak bisa ya? Gini, nggak apa-apa dibayangin aja. Siapa tahu habis ngitung kita dapat. Amin. Habis ngitung sulit dapat lagi. Nah, kalau 1 juta 50.000. Kalau 20 juta tinggal ngali 50 kali 20 1 juta. 1 juta bu, besar atau kecil? Ayo, besar atau kecil bu? Hah? Beneran kecil. Misalnya dari buat kita 19 kan? 19. Teorinya gitu. Kalau mau ngasih, 1 juta. Hah? Ini 1 juta. Itu orang pelit begitu yang bu. Nah, gini loh. Saya tuh gini. Coba bayangin gini, kalau mau berbagi kemudian kok kayaknya berat banget, bayangin gini aja. Seperti kita itu ngobrol sama Allah. Jadi kita itu seperti mendengarkan obrolan Allah sama kita. Misalkan saya lah, Her, kamu mau sedekah 1 juta. Kalau kamu mau 1 juta, kamu dapat 20 juta ya. Ya, 1 bulan misalnya. Amin. Ya, kapan ya Bu ya? Gitu ya. Gitu ya. Misalkan 1 juta, maka kamu sehat. Gitu ya, contoh ngobrolannya gitu. Kamu sehat, rezeki kamu lancar, anakmu soleh. Tapi kalau kamu pelit, kamu cuma 2,5%, ya 500.000, ya. Kamu cuma 500.000, padahal kamu dapat 20 juta. Anakmu susah diatur. Kamu kadang nanti anakmu kena main cerai di hari, kena apa, kamu sibuk begini. Kira-kira pilih mana bu? Mau berani 1 juta atau 500.000? 1 juta. Gitu. Kalau mau pelit begitu bu, mikirnya begitu. Dulu kan sempat saya bilang gitu, ibu-ibu ya, saya itu dosen. Gajinya dosen itu tidak sebesar yang dibayangin orang. Sekolahnya susah, gajinya sedikit. Ya itulah kalau bilang gaji. Tapi rezeki itu bukan gaji. Rezeki itu bukan gaji. Ingat bu ya, rezeki itu bukan gaji. Gaji itu hanya salah satu cara kita mendapatkan uang. Belum tentu rezeki itu. Nah kalau dapat gaji kemudian plus hilang, itu kan. Nah kalau saya ngumpulin bu untuk ngangsur rumah, nggak akan nyampe. Makanya saya cari bypass, potong kompas, ya. Saya nggak mau cari cara-cara yang kayak orang-orang lama, ya. Tapi cara yang penuh butuh keyakinan dan Al-Quran mengajarkan. Dan alhamdulillah saya membuktikan. Masya Allah, saya membuktikan. Ya teman-teman saya pada cari rumahnya itu jauh-jauh, kemana. Karena ya di sini udah mahal ya. 1 meter udah 5 juta ya, gitu.
Ya kalau orang asli sini mungkin agak ringan. Nah kalau saya kan pendatang, sama ya, pendatang dari kampung hutan ke sini, misalnya ya, Masya Allah. Jadi itu Bu. Nah salah satunya nih kita amalin, jangan pelit ketika bersedekah, tapi juga jangan berlebihan. Tiba-tiba, Pak Ustadz, tumben Pak Ustadz, kok berangkat ke kampus minta bonceng? Kamu belum dengar ya? Aku ini lagi mengamalkan Al-Quran loh. Apa itu? Motorku aku sedekahkan. Berlebihan itu. Motornya disedekahkan. Apa alasannya? Aku itu yakin banget itu kata Ustadz tuh yang di TV-TV itu. Ya, kenapa? Kalau motor disedekahin Allah balikin jadi mobil. Mobil disedekahin Allah balikin jadi villa. Nah, sana di Bandung atau di Bogor sana, gitu ya. Saya tunggu sebulan ternyata nggak balik-balik, ya. Ya akhirnya stres. Itu gara-gara berlebihan. Niatnya bukan karena Allah, karena pengen dibalikin. Nah, padahal kita bersedekah niatnya pengen dibalikin di akhirat, jangan di dunia. Rugi Bu, rugi banget. Allah itu sudah ngatur rezeki kita, ngapain kita maksa-maksa? Mendingan kita jalankan apa yang diperintahkannya, gitu. Jadi jangan pelit, tapi juga jangan berlebihan, gitu. HP sudah jadul, ini ada temennya, Ustaz, butuh ya, ambil aja. Akhirnya saya, nih mana HP-nya? Mana HP-nya? Gue sedekahin. Oh apa katanya sih? Bisa ngamuk tuh, karena kita salah caranya, gitu. Bersedekahnya berlebihan. Kalau kaya gimana Pak Ustaz? Bisa sombong. Misal, ya kalau kaya, ya pinter cari uang misalnya, rumah sedekahin. Tapi dia dalam 1 minggu dapat lagi rumah, ya sedekahin lagi. Mobil sedekahin, nggak sampai seminggu dapat lagi mobil, gitu ya. Jadi dia pinter banget. Nah itu hati-hati, bisa menjadikan kita sombong. Kecuali kalau seperti Abdurrahman bin Auf. Ya sudah hebat, sudah orang dekat ya dijamin surga sama Allah menurut kabar dari Nabi Muhammad. Ya. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu setiap menyedekahkan hartanya seperti dibalikin sama Allah, seperti makanya dia nangis bro. Nangis bukan nangis kehabisan harta, nangis kalau akhir sedekahnya nggak diterima. Gara-gara apa? Tanah disedekahin, diwakafin, dia usaha dapat lagi. Ya, apa kebun kurma sekian hektar disedekahin, dia hasilnya banyak, dagang tuh banyak, bisnis banyak, dapat lagi. Makanya dia sampai nangis, ya Allah, jangan-jangan ini tanda-tanda sedekahku nggak kau terima gitu. Kalau kita malah kebalikannya, aku sudah mau diterima, apa ini buktinya dibalikin sama Allah loh. Beda banget ya Pak ya. Beda, jadi kita ini kelasnya kelas gimana ya, nggak jelas gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ngitungnya dengan dunia. Nah sekarang juga Bu, kalau nggak percaya akhirat ini, ya ini kan adik kecil nih segini, umurnya berapa Bu? Setahun. Ini adik berapa umurnya nak? Ayo berapa nak? 7 ya Bu? Udah 7. Nah tahu nggak Bu kabarnya? Kita udah tahu semua. Anak setahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun, 11 tahun, lebih dari 5.000 anak meninggal, ya di Palestina, di Gaza. Dosa mereka apa? Mereka belum menikmati menikah, belum makan enak, belum hidup nyaman, kok harus meninggal? Harus tubuhnya berantakan loh Pak. Sampai kita nggak bisa mengetahui mana badan, mana darah di mana-mana. Itu Masya Allah, coba. Nah kalau nggak ada akhirat, nggak mungkin. Nggak ada alam kubur, nggak mungkin Bu. Mereka akan tuntut pada Allah, ya Allah, kenapa nggak ada alam kubur? Kenapa nggak ada akhirat? Ya, tapi alhamdulillah Al-Quran mengatakan, ya Nabi Muhammad mengabarkan bahwa nanti bayi-bayi, anak-anak yang belum balik, kemudian mereka meninggal, maka akan bersama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, ya istrinya Nabi Ibrahim, ya untuk berada di taman-taman, di lembah-lembah surga, di pegunungan surga, sampai menunggu orang tuanya datang, ya dijemput setelah hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi anak-anak yang lahir kemudian meninggal itu jadi simpanan, ya. Ya sekarang yang paling sibuk katanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah.
karena anak-anak banyak ya di Palestina yang meninggal. Masya Allah. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha adil dalam berikan keadilan hukuman. Jadi gak usah khawatir, ada akhirat pasti ada. Kalau nggak ada nggak mungkin. Wong mereka nggak pesen tiba-tiba mati. Iya, anak begini tiba-tiba dibom rumahnya. Dan anehnya Bu, apa? Ribuan orang meninggal, ada yang beberapa hari belum sempat dikuburkan, tapi baunya semuanya wangi. Masya Allah, Masya Allah, wangi Bu. Dulu mungkin kita khayal ada siapa dulu pernah katanya kuburannya wangi. Masa itu halusinasi aja kali, cuman hayalan gitu ya. Ternyata sekarang dibuktikan tuh di Gaza tuh. Yang ngomong bukan orang sana, wartawan malah pakai bahasa Inggris, bukan orang Arab. Ya. Tapi kebetulan dia orang Islam, sampai takbir. Allahu Akbar, Masya Allah diceritakan. Ini orang meninggal banyak sekali, darah di mana-mana. Ada yang kering, ada yang masih basah, tapi nggak ada bau anyir darah. Yang ada bau wangi seperti minyak misik. Masya Allah. Kan nggak masuk akal Bu, nggak masuk akal. Tapi itu kenyataan. Ada yang langsung dibongkar itu keruntuhan gedung 3 hari baru dibongkar, darahnya itu masih ngalir, nggak kering. Dan tangannya dicium wangi, ya badannya wangi, cuma dicium sama orang. Nggak ada yang pakai masker loh. Masya Allah. Dan seperti nggak kaku kayak kita. Kalau kita akan meninggal kadang-kadang udah badannya kaku. Ini berhari-hari masih lembut, masih lemes gitu. Masya Allah. Ya, syahid. Syahidnya banyak, mempertahankan hartanya, tanahnya itu syahid. Ya, orang yang mempertahankan hartanya mati syahid, tertimpa bangunan mati syahid. Masya Allah. Jadi syahidnya bertumpuk-tumpuk. Apalagi anak yang belum balik. Masya Allah. Sampai mohon maaf Bu ya, jadi sampai saya nggak tega ya melihat ada yang rekaman tentara ya mencekik anak 10 tahunan itu sampai meninggal tuh. Itu dikupung tentara itu kayak dibiarin aja gitu. Dan itu nggak disiarin ke ini, tapi ada yang berhasil merekam tuh. Masya Allah, sampai dia bilang la ilaha illallah, la ilaha. Anak itu, anak laki-laki sampai sampai nggak ada gerakannya itu coba. Dan itu dilihat sama tentara-tentara itu kan berani sama anak kecil. Jadi mereka itu sebenarnya penakut sekali. Mereka akan sangat takut bukan karena apa? Salah satunya apa? Karena barang-barangnya nggak dipilih, itu mereka takut. Dan mereka itu kayanya luar biasa, orang Yahudi Israel itu kayanya luar biasa. Starbucks milik dia, KFC milik dia, Kentucky Fried Chicken, Dunkin Donut milik dia, ya, Coca-Cola, Fanta, Sprite milik dia. Semuanya kalau kita beli dia langsung dapat sekian persen keuntungannya. Ya, Unilever mulai bangun tidur lagi itu Lifebuoy dan kawan-kawan, Sunlight dan kawan-kawan milik dia. Masya Allah. Makanya nanti di share di grup Mbak, itu ada alternatifnya itu. Misalkan ada kan ya kecap. Nah, kalau bangun udah dibeli. Ya, dibeli sama Yahudi. Unilever. Pokoknya ada U, itu tulisan Unilever itu milik dia. Masya Allah. Gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel itu Masya Allah milik dia. Jadi kita ngasih saham. Iya, ngasih saham. Itu namanya boykot. Dan mereka itu takut kalau barang-barangnya nggak dibeli, itu takut. Ya. Tapi kalau ditembak dia nggak takut. Kenapa? Karena mereka punya Iron Dome yang dari Amerika. Jadi Amerika ini Masya Allah, rakyatnya dukung kita. Rakyatnya itu nggak mau ada perang, tapi pemerintahannya yang dukung Israel. Kenapa? Tidak ada satu presiden Amerika yang bisa jadi presiden kecuali harus mencium ketiaknya Israel. Nggak bisa, karena yang punya duit mereka, yang menguasai ekonomi dunia itu Yahudi. Dan dulu pernah sekian juta orang Yahudi itu dibunuh sama Nazi. Kenapa? Karena begitu modelnya. Itu. Nah, kok sekarang balas dendamnya malah ke orang Palestina? Lu nggak masuk akal. Yang nggak ada kaitannya malah ya dijajah. Jadi mereka itu menjajah. Ya jangan makan di McD, jangan makan di McD. Masya Allah. Ya, darah semua. Masya Allah. Warteg aja, warteg gitu. Iya, Masya Allah Bu ya. Jadi ya rokok misalkan, rokok itu saya baru tahu juga Bu. Sampurna itu dibeli sama Yahudi itu Sampurna. Ya, terus apalagi ya itu. Makanya kalau alternatifnya gitu, misalkan